komik mungkin bisa juga rumit, bisa juga enggak gitu, tapi menurutku nggak sekompleks animasi. Oh gitu, meskipun misalnya adegan tertentu mungkin ada desain-desain yang perlu tampak depan, tampak samping juga, tapi tetap nggak sekompleks animasi begitu. Iya, menurutku sih gitu. Sementara kalau misalnya untuk Mas Alfi, saya pengen tahu apa yang Mas Alfi rasakan bedanya begitu sesudah tahu animasi dan sebelum animasi, sebelum bergabung dalam menggambar ya, belum pernah dalam gambar, dalam membuat komik begitu. Misalkan gue nganimate 2D. Sebenarnya pas nganimate itu sebenarnya ada yang menarik sih. Jadi di 2D itu kan ada satu prinsip yang di pose to pose itu kan lebih ada isinya tuh strong pose dan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya tuh fundamentalnya ada di komik menurut gue gitu. Line of action. Jadi pas kita lagi nge-key itu kan strong pose itu harus kuat tuh, staging segala macam. Nah, terus dan kalau gue lihat sih begini ya, kayak apa di 12 prinsipnya si Ollie Johnson itu kan sebenarnya itu untuk aspek gerak ya. Nah, cuman kalau bicara gerak gitu, sebenarnya di komik itu fundamentalnya, makanya kita sebutnya sequential art tuh. Jadi makanya pas gue ngerakin itu gue nggak kaget, karena di komik bayangin nggak sih, itu kan di komik kan still tuh gambarnya, tapi kita harus berusaha gimana cara supaya terlihat bergerak. Nah itu maksudnya dari feeling segala macam ilmunya atau apa itu kan sebenarnya emang fundamentalnya di komik sih kalau menurut gue, dan lebih ke fotografis, kalau masalah komposisi segala macam kayak di staging. Nah begitu gerakin apa namanya pas nganimate gitu ya, jadi pas gue lihat oh enak banget nih gitu, maksudnya ngebaca gerakannya tuh udah kelihatan gitu loh, waktu misalkan gambar loncat atau apa, waktu misalkan di pas lagi gerak atau nentuin, misalkan kan kalau bicara di animate kan menentukan on trace-nya gimana gitu, berapa frame gitu ya. Nah cuman kalau di komik sebenarnya itu sudah dirangkum gitu loh. Jadi ketika kita menggambar sebuah gerakan, kita udah oh nih kayaknya ini gerakannya kayak gini nih, gue butuh 3 atau 4 frame misalkan begitu. Nah terus itu aspek animate gitu. Cuman kalau untuk secara konsep, misalkan kalau di konsep produksi yang gue bilang tadi, jadi bagi gue nggak pernah melihat di dua bidang itu sesuatu yang berbeda sih kalau gue sih ya. Maksudnya secara gue bikin komik dan gue bikin animasi, bahkan sekarang pun gue kadang nggak bisa bedain gitu loh. Jadi ketika gue ngekonsep sekarang kan gue mau bikin nih ada judul apa namanya, ada judul baru yang lagi gue garap, judul Volcanit. Nah itu apa namanya, ngebedain gue ngerjain komiknya dengan ngebedain gue mau bikin struktur ceritanya itu hampir sama gitu. Gue harus bikin logline dulu, harus apa, terus misalkan juga pendekatan nanti apa namanya pas produksinya. Jadi pas gue garap di apa namanya, pas gue garap di pre-productionnya, nah ini pas banget nih tadi pagi itu si apa namanya sempat diskusi sama si Didi Samsudin masalah komik dan animasi juga nih. Jadi untuk apa namanya semacam itu ya, apa jembatannya tuh gimana? Kalau gue bilang sih sebenarnya sih hampir sama, dan ini kan kakak adik nih istilahnya kalau kita bilang saudara tua gitu. Iya, saudara tua. Paling tua itu komik sebenarnya. Kedua animasi, dan paling muda itu game. Seni itu rupa dulu harusnya. Iya, itu semuanya kan seni rupa. Dan begitu udah masuk ke ranah animasi dan ranah game, masuklah dunia Mas Adi nih. jadi udah masuk ke programmer segala macam gitu. Jadi itu sebenarnya udah mengelaborate apa namanya ranah yang lain gitu kan gitu. Cuman pindah media aja ya sih sebenarnya. Iya, gue lihat ini cuma pindah media aja, tapi kerangka berpikirnya makanya tadi kenapa gue bilang mind mapping yang gue pasang sebelum memproduksi apa, tapi ini sebuah
sesuatu yang harus diceritakan misalkan begitu. Jadi berbicaranya lebih ke sesuatu yang Sebagai universal media gitu. bercerita Jadi, mungkin ya. Media bercerita. Nah, terus makanya kenapa ada yang disebut grammatic visual. Jadi grammar visualnya itu kan nanti misalkan masuk ke prosesnya storyboard atau apa gitu. Storyboard itu bentuk lain dari komik sebenarnya gitu. Jadi makanya begitu proses waktu Fatal kemarin tuh gue udah nggak kaget karena pas begitu bikin storyboard itu sama aja kayak gue bikin komik sebenarnya. Oh nanti begini terus nanti tinggal di itu aja kira-kira gitu Mas Edi. Oke, ya. Ya, keren. Terus kalau dengan kan Mas Afif nih yang lebih yang bukan ke animasi ya tapi lebih ke live shoot ya kalau Mas Afif ya. Sekarang ya. Iya, nah itu kalau buat Mas Afif sendiri perbedaan kalau misalnya ngedesain untuk live shoot dibandingkan dengan kalau misalnya untuk komik-komik sendiri itu kira-kira ada perbedaan misalnya jauh lebih detail perlu atau alur kerjanya seperti apa yang berbeda misalnya? Ya tentunya kalau mungkin ada bedanya nggak Alfi sama, maksudnya kayak Alfi kan aku kenal Alfi, dia kan mateng tuh, maksudnya yang di kepalanya banyak banget ya, maksudnya detail gitu kan, yang kayak ini. Kalau aku agak lebih simple sebenarnya, apa yang nggak kompleks, maksudnya kayak bikin cerita, bikin ini ya langsung aja tak bikin gitu kan. Ngedesain macam-macam langsung gitu. Iya, jarang sih. Kayak makanya ini ada prinsipku yang mungkin salah ya, mungkin prinsipku ini salah. Soalnya aku tuh agak nggak suka gambar diulang gitu loh, dihapus. Iya. Iya, aku sekali bikin tuh harus biasanya jadi gitu. Makanya ya atau ini dari dulu begitu. Makanya tiap kali gambar itu banyak kertas sisa, cuman coretan sedikit gitu tak ganti gitu. Kim Jung Gi juga gitu kok, nggak apa-apa Mas. Kim Jung Gi juga gitu kok, nggak apa-apa. Nah iya itu, nah pas lihat Kim Jung Gi, kok ada kesamaan nih, maksudnya kayak pengen ini. Ternyata pas lihat dia live, pas lihat langsung dia gambar atau yang real ya, bukan di time lapse ya. Itu emang ternyata dia pelan banget gambarnya ternyata. Maksudnya kayak ternyata dia pelan banget gambarnya itu, maksudnya nggak kayak apa sih, siapa tuh Katsuya Terada itu agak cepat lagi. Ya. Ada kamera berarti. Ada beberapa pengaruhnya Katsuya di komik-komikmu yang dulu ya Mas? Iya, ada. Itu ya maksudnya pengaruh yang sebenarnya paling kuat sebenarnya di teman-teman sendiri sih, kayak Alfi itu ngaruh banget. Maksudnya itu aku tumbuh di era Alfi udah gede, alhamdulillah. Maksudnya udah jadi inspirasi. Pak D ya. Ini kok keren banget gitu. Jadi kan suka sama Humberto Ramos, Jomen itu kan gara-gara Alfi. Ya, dia memang gitu. Selalu mempengaruhi anak-anak muda. Racun. Dari yang berguna sampai yang jorok. Oke, menarik. Korbannya Nadia itu. Nanti tak tidur. Oke, sekarang balik lagi ke style ya. Sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan style juga. Dulu waktu awal-awal diskusi kalau di seni rupa di KJ itu kan kita sering kali ya waktu awal-awal tahun 2000-an itu diskusi tentang mencari karakter Indonesia dan lain-lain. Nah, kita nggak akan bahas di sini sih, lebih kepada teman-teman waktu proses menggambar itu referensinya di awal, maksudnya ketika berproses ditabung gitu, atau bikin foto live terus digambar, atau mencontek gambar yang pernah dibikin. Maksudnya gini, misalnya kalian mungkin punya katalog sendiri gitu ya,
gambar pose apa, terus referensi pose, terus itu dibikin lagi atau langsung di atas kertas berdasarkan memori? Prosesnya seperti apa? Nah, sehingga itu kemudian akan beda ketika aku lihat beberapa banyak sih teman-teman mahasiswa yang sekarang itu melihat referensi itu gambar, bukan foto atau bukan dari sesuatu yang kalau gambar itu kan sudah jadi ya, udah mateng ya. Sementara kalau foto, video itu kan kita perlu mengkonvert di pikiran. Nah, kalau kalian seperti apa? Siapa? Boleh Mungkin siapa Mas aja? Aku situ. Kalau aku cenderung melihat tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau urusannya sama kayak pekerjaan yang kayak terakhir kan film ya, movie ya, itu kan harus real gitu ya, harus real. Itu terpaksa harus, ini aku terpaksa sebenarnya kayak harus tak contoh ini biar kayak misalnya desain senjata atau baju atau sepatu yang ini tuh dipakai bisa gak sih, atau bisa beneran diaplikasiin diaplikasikan gitu kan. Nah itu terpaksa harus nyontoh dari foto atau ambil foto sendiri atau browsing. Nah, biasanya kan ambil foto foto sendiri di kantor. Kalau dulu di Karavan emang ada bagian yang suruh pose-pose gitu atau pakai pedang itu. Oh iya, di capture ya, di capture kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri bikin karya sendiri yang misalnya atau ilustrasi atau apa ya, konsep yang buat sendiri, biasanya aku imajinasi ya, browsing dulu kan, udah dapat semua, terus tak tutup, jangan tak lihat lagi, jangan tak pampang gitu, enggak, karena harus ditutup dulu baru kayak dibikin, nanti hasilnya ya lebih menurutku lebih pribadi ya, lebih pribadi, personal. Ya, lebih personal. Di pampang gitu. Iya, benar-benar. Lebih terpengaruh ya kalau kita melihat style ya gitu. Nah, kamu gimana sih, Alfi? Kalau aku sih gini sih Mas. Jadi sebenarnya kalau ya itu tadi juga balik tergantung kondisi sih. Kalau misalkan ini kalau service ya, jadi kalau misalkan ngambil kerjaan gambar gitu kan yang urusannya sama orang lain tuh. Nah biasanya sama. Jadi gue biasanya pakai referensi kalau itu tergantung mereka maunya, misalkan Vi lu harus bikin gambar gini-gini misalkan gitu ya. Udah ntar gue gambar sesuai dengan ininya nih yang di request sama mereka apa gitu. Jadi gue cari di Google apa. Jadi sesuai ya mungkin sama kayak Abang juga sih, gue juga males sebenarnya kalau seru pakai referensi harus mirip kayak siapa gitu. Apalagi kan ada yang kayak begitu tuh. Mas nanti bikinnya kayak gitu, harus kayak gambarnya si Anu ya. Terus, kenapa nggak Mas? Itu jangan gitu tuh pakai ngisol juga tuh kadang-kadang nemu yang kayak begitu. Nah cuman kan ya mau nggak mau ya, namanya ini kan udah profesi, jadi konsekuensi logis ya terima aja kan gitu. Nah cuman kalau untuk karya pribadi, kalau gue sih lebih gini sih sebenarnya kayak itu tadi ya, kayak misalkan untuk spesifik misalkan gambar objek orang nih, ya udah gue nyari gestur apa yang kan kenapa gue seneng banget nih karakter gue kan cewek-cewek semua, masih kecil segala macam. Nah itu gestur-gesturnya juga gue maksudnya kayak gue cari yang kalau bahasa anak kekiniannya sekarang disebut Instagramable. Ya jadi pose-posenya yang kayak di Pinterest segala macam kayak gitu-gitu. Gitu. Maksudnya dulu kan nggak ada Pinterest, nggak ada apa, tapi cuman di kepala gue berusaha memorikan tiap kali misalkan ada objek apa, gue lihat kayak misalkan itu kayaknya statis banget deh. Kalau gue lenturin gimana ya kan gitu. Jadi karena dulu kan ada kuliah namanya itu kan gambar dasar. Jadi kita diajak ke pasar, diajak ke stasiun atau apa, suruh gambar tuh nggak dulu mana ada foto gitu, nggak ada kamera, nggak ada apa, maksudnya nggak ada handphone yang ada kameranya, buru-buru handphone kan. Jadi harus merekam dengan
memori kita, dengan otak kita gitu. Kita lihat nih jebret suasana pasarnya gitu, ya udah langsung harus digambar dengan cepat. Sehari itu harus ada 20 gambar gitu. Iya sih, iya. Dan itu mau nggak mau kan, kenapa gue bilang apa yang terjadi, apa yang sudah cara gue belajar itu akhirnya mempengaruhi gue sampai sekarang gitu. Cara gue mencari referensi segala macam gitu, itu salah satunya gitu. Jadi gue susah sih. Nah, terus ada satu lagi yang kedua, biasanya ya itu tadi gitu, tergantung panutannya gitu. Mungkin kayak tadi si Afif udah nemuin Im Jugi gitu, misalkan metodenya atau segala macam gitu. Kalau gue dulu kan sangat tergila-gila banget dengan yang namanya teknik shading ya, maksudnya hitam putih, bener-bener hitam putih dan arsir. Makanya Frank Frazetta sama Pak Man tuh gue jadiin acuan banget tuh. Jadi dari kecil, jadi budaya hitam putih itu gue dari mungkin umur gue berapa ya, gue kenal komiknya Pak Man tuh dari umur 6 tahun. Bokap gue dulu sering bawa dari rentalan komik tuh, dulu masih ada kan. Dulu masih ada, terus gue inget banget tuh Mandala dari Sungai Ular segala macam itu udah, maksudnya udah jadi makanan gue gitu. Akhirnya sampai gue beli komik bekas segala macam gitu. Gue lihat itu kan tiap hari, artinya gue mau memori nih, jadi kayak sampai secara nggak sadar ya. Iya, secara nggak sadar, sampai gue nanya ke Pak Man tuh, gue sampai mengidolakan dia, sampai akhirnya gue ketemu sama dia, dan gue penasaran, ada satu yang pengen gue tanyain waktu itu, dan gue nanyanya cuma gini, Pak Man, gue mau nanya deh, gue seumur hidup nih gue pengen tanya, itu belajar shadingnya di mana Pak? Gue tanya gitu. Terus dia jawaban cuma gini, nggak tahu, keluar begitu aja. emang anjir, gitu langsung. Terus gini, kamu juga bisa kok gitu. Kalau kamu ngerasa itu seperti itu ya, emang seharusnya seperti itu gambarnya. Terus gue harus menerjemahkan, susah. Tapi maksud gue itu seorang Pak Man akhirnya bisa menjawab seperti itu, dan luar biasa banget, maksudnya. Oh iya ya, berarti dia memang lebih ngelihat ke mungkin kalaupun di gambar, kan kemarin kan sempat heboh tuh yang mungkin masih sudah tahu, ada yang artikel tentang Ghibli perspektifnya salah atau apa itu kan, bahasan kayak gitu, itu juga dijawab sama Pak Man waktu itu bahwa terus kan gue tanya dalam konteksnya akademis ya, kalau waktu itu gue tanya, Pak yang bener gimana sih? Ya pokoknya yang enak dilihat aja. Asik mula ya. Ya ujung-ujungnya gitu sih. Yang penting enak dilihat. Dan lo nggak ada patokan. Dan akhirnya ketika sekarang gue ngajar kan, jadi akhirnya gue harus belajar ngulang nih, belajar ulang lagi nih. Gimana cara gue nyampein ke murid-murid mahasiswa gue gitu, dan kan jadi masalah tuh harus dengan dalam tanda petik bahasa akademis yang tadinya mungkin gue bilang, kadang-kadang ada nanya sama gue gini, Mas itu nge-shading itu patokannya gimana gitu kan, gue harus gue jawab dengan bahasa akademis dong. Akhirnya gue kasih teori itu, padahal sebenarnya gue juga anti teori itu. Enggak, ini cahaya makin dekat berarti harus gini-gini, padahal sebenarnya gue juga nggak pakai itu gitu loh, maksudnya. Oke. Udah bawah sadar ya. Iya. Ini ya kayak ini ya, yang kemarin itu penting kali teori-teori gitu. In order to break the rule, you have to know the rules. Iya, betul. Kadang-kadang semuanya juga nggak pakai kayak gitu. Iya sih, betul. Karena mata kita sama kamera juga beda sih. Misalnya kalau kita mau ke laut itu ya, laut itu kan kayak di atas kita gitu. Padahal kalau pakai teorinya perspektif barat ya harusnya dia di bawah gitu. Tapi ada di atas sih. Ternyata bumi datar. Nah terus kan kemarin ada yang kayak gini Mas Sis. Kemarin yang share di Facebook itu yang aku baru tahu nih ya, seumur hidup kemarin baru tak share. Itu luar biasa banget. Jadi masalah perspektif cara kita menggambar di meja. Kan naik turun. Nah, aku sempat share itu tuh karena itu jadi menarik banget karena ternyata itu fault yang dilakukan oleh hampir semua penggambar yang itu pertanyaannya nggak bisa dijawab, akhirnya itu kejawab di situ. Jadi ternyata kalau kita gambarnya miring, itu kan berarti ada sudut lengkungan gambar kita tuh jadi kayak agak distorsi. Ya, distortnya itu ternyata makanya gue dulu pernah punya teori bahwa sebenarnya nggak pernah ada yang namanya itu 3D gitu loh. 3D itu kalau gue bilang itu ilusi gitu. Nah, semuanya yang kita lihat adalah yang di tembok ya,
maupun tuh film 3D atau apa itu tetap aja 2D karena cuma ada X sama Z doang gitu. Nah itu akhirnya kan kejadian tuh pas begitu kita menggambar 3D sebenarnya yang kita gambar juga 2D juga. Kita ngerender 3D seolah-olah kayak dibulatkan, terus sebenarnya itu gue baru ngerti tuh, oh ternyata iya banyak yang istilahnya sudut pandangnya begitu digeser dikit aja, begitu kita lurusin gambarnya itu jadi flat. Makanya mungkin itu bahasa mesin ya, Mas Adi mungkin bisa terangin nanti. Iya. Bahasa mesin, Mas. Nah itu dia, Mas Adi kayaknya harusnya bisa jawab itu masalah poinnya apa? Perspektif itu. Itu kan ada orto apa tuh kayak gitu tuh. Tapi itu perspektif dasar sih ya. Ya sih kalau kita gambar sih kayaknya memang 2D gitu ya. Tapi kalau diteorikan memang seakan-akan ada dimensi ketiga gitu. Itu gimana Mas Adi? Ya nggak tahu ya. Kalau misalnya sambil mengerjakan animasi 3D pun kan juga patokannya dari kamera ya pada akhirnya yang dilihat oleh animator kan ya tampilan 2D juga kan seperti itu. Perspektif apapun itu ya. Jo ada tambahan nggak Jo kamu Jo? Ada perspektif lain nggak? Jo. Aku tuh jujur aja aku belum punya style yang pribadi banget gitu untuk dalam hal menggambar gitu. Makanya aku iri sama Afif itu karena mereka udah punya style yang udah pakem gitu. Kamu iri, aku sengaja undang mereka tuh sebenarnya mau belajar. Jadi aku pengen niru, lihat Spider-Man, pengen ini. Aduh, jadi bingung. Jadi styleku yang mana? Cuma satu hal yang selalu aku perhatiin kalau gambar itu dari warna sih. Entah kenapa tuh warna yang kupil tuh selalu agak-agak dingy gitu. Agak keabu-abuan. Iya, agak gini ya. Gitu. Ke pastel. Ya, tahu ya. Pastel mungkin ya. di bawah sadar mungkin nggak sengaja aku juga. Gini-gini ya warnanya. Walaupun udah coba dimirip-miripin tapi ya selalu aja gitu, entah kenapa ya. Nah itu kenapa Viv? Sebenarnya apa sih? Kalau soal warna juga agak kurang ini juga ya, kurang aplikasinya kurang bisa kalau aku ya. Iya. Tapi mungkin kalau komennya sedikit mungkin Alfi mungkin sama ya. Mungkin blendingnya sih warnanya kayak belajar ini kali ya apa kayak ambience gitu warna apa namanya Pi pantulan gitu Pi ambient occlusion iya jadi occlusion jadi nggak terlalu mentah ya istilahnya. Jadi warnanya nggak sekedar warna primer yang turunannya ya. Harmoninya gitu ya. Tapi itu kan secara teori ya, cuman kalau aku bilang mungkin lebih ke selera juga sih. Misalnya gini, ada gitar nih. Gitar ini dimainkan dengan orang yang berbeda, stylenya pun berbeda, nadanya pun keluar berbeda. Dari intonasi, dari ritmenya dan lain-lain. Sama juga dengan gambar kan. Kayak tadi itu, kayak yang diomongin Mas Adi itu. Maksudnya nggak harus nggak ngerti tapi harus tahu supaya bisa ini ada ilmunya ya tadi aku bilang. Iya sih kayak nah mungkin kalau Mas Iza kan ngajar ya mungkin ya harus ada itunya kan. Tapi kayak aku sendiri dulu pas ketika awal jadi di Karavan itu kan terpaksa harus isi workshop atau apa itu nggak ada teorinya, maksudnya aku nggak bisa ngomong aja kan, maksudnya harus nyari kan, susah diteorikan. Iya, jadinya ya tetap ngulik apa yang kita udah bisa ini harus dijelasin lagi secara teori dari buku gitu ya. Gitu sih. Ya juga ini sih mata juga pengaruh karena misalnya kita di tropis sama orang kita yang di subtropis hasilnya pun beda. Contohnya waktu itu pernah kejadian aku ketemu seniman Spanyol tapi teater waktu itu di pentas di Kaliurang yang gelap gitu.
aku tuh nabrak gitu mau jalan, dia tuh jalan nggak pakai senter, nggak pakai apa, dia nggak nabrak. Ternyata orang-orang di subtropis itu lebih peka terhadap gelap karena dia jarang ada matahari, di matanya kan transparan kayak mata kucing gitu kan. Sementara kita karena mataharinya berlebih, kalau udah maghrib tuh kayak ayam gitu, rabun gitu loh, nggak bisa melihat jelas gitu. Dan itu pengaruh juga ketika kita bikin kontras, edit foto atau gambar pakai ini, kalau belum kontras sharpness ya, apa namanya, sharpennya belum kontras, kayaknya belum puas gitu loh. Iya kan? Nah, yang menarik kan si Joe ini, Joe warnanya nggak warna-warna tropis gitu loh. Itu piye Joe? Joe. Kenapa ya? Mungkin karena dulu kuliah desain, terus belajar pakai mikir ini. teori warna, entah kenapa gitu. Jadi mungkin ke bawah juga gitu dulu. Jadi manfaatkan itu ya, manfaatkan kalau di Photoshop apa namanya yang kayak palet, diagram gitu, palet itu ya. Palet. Tapi ini kayak iya, yang bisa jadi. Yang ini ditampilin ini mau nanya nih, yang ditampilin ini kayak terinspirasi, maksudnya aku mau ngikutin ini gitu kayak misalnya kayak gitu. Ya, pasti. Mungkin kayak Mas Afif gitu kan, kalau aku sih kalau lihat ada animasi atau gambar yang bagus, aku coba niru gitu, yang aku pengen suka banget. Berarti pick color gitu ya, pick color gitu apa gimana? Apa kadang-kadang pick color, kadang-kadang enggak gitu. Jadi ya sepengennya aja. Tapi basicnya dari situ. Dulu aku pernah ini ya, ada teori nih kayak bikin palet warna dari waktu itu ikut Feng Shui tuh yang FCD yang di Feng Shui Singapura ya. Iya, itu dia pakai teknik foto, misalnya kayak ini pakai kan di thumbnail kita video call ini kan ada Mas Iza, warnanya kan ada komposisinya nih. Nah pakai warna ini nih diubah di kayak fotonya kayak di rusak gitu loh, kayak di crop di bentuk jadi kayak objek yang dibikin siluet atau apa. Nah nanti warnanya kan ke acak-acak yang terang dibikinin, misalnya kayak Alfi tadi suka bikin sunrise sama sunlight ya gitu kan. Jadi warna terterangnya dipakai di situ. Jadi warnanya udah fix gitu. Emang salah satu. Dia keren memang, ngajarnya memang teorinya keren. Susah emang. Oke, makanya next nggak pengen ke animasi ya tuh, Mas Afif. Waduh. Enggak sih. Susah Mas, jangan Mas. Mungkin kalau kayak bantuin gitu mungkin oke sih, maksudnya lebih ke situnya sih, aku masih sadar diri gitu. Kalau mending di partnya masing-masing gitu. Iya betul sih. Saling ini ya, saling masuk di wilayahnya sendiri-sendiri. Ya. Oke, mungkin gitu aja yang bisa kita obrolin. Supaya nggak terlalu lama. Mungkin anaknya udah nangis atau mau ada acara apa. Di Bali udah terlalu 1 jam lebih awal soalnya ya. Iya nih. Lu mencari makanan harus membawa air seninya juga ini. Oh ya, oke. Oke, next mungkin aku akan undang si Joe secara personal sama Alfi, karena Alfi mau ngomongin Gang UFO sama yang mitologi itu loh. Aku suka UFO, kebetulan pernah lihat juga. Tapi lagi UFO juga tuh. Nanti tak ajak temenku itu yang di Jogja itu, siapa tahu dia mau yang penangkar UFO itu. Istri gue pernah tuh lihat UFO jelas banget. Oh ya? Iya Mas Jo bikin ya. Tiga gitu bentuknya. Oh ya. Oh, apa itu namanya? Oke, terima kasih ya teman-teman. Sharingnya, belajar banyak. Ya beberapa sih sebenarnya infonya udah tahu. Kemarin sih sempat mikir
diskusi ini sebenarnya untuk dokumentasi kita sih. Siapa tahu nanti ada yang nonton, bukan untuk action atau apa, lebih ke apa namanya, ya ngobrol asik tanpa harus ada apa namanya sesuatu yang kaku gitu. Biasanya kan kalau YouTuber itu lebih ke ini ya, apa dihias, kita mah biasa aja, nggak di ini. Boleh ngerokok tadi, cuman aku yang ngerokok. Oke, makasih ya Mas Afif ya. Sorry ganggu istirahatnya Mas Alfi, Mas makasih tipsnya Mas Afif ya. Ya makasih buat ilmunya Mas Adi. Selamat malam ya.